Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Lutfi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait cost controlling. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Muhammad Rehan, dan rekan saya ada Chandra, ada Melvin Nobel, kemudian ada Muhammad Haikal, ada Imam Widya, dan ada Panji Dharma. Boleh di next slide. Baik, untuk pembahasan materi pada diskusi kali ini, itu ada yang pertama ada konsep dasar dan tujuan cost controlling. Terus selanjutnya ada strukturasi dalam cost controlling sampai pada inovasi cost controlling di SAP HANA. Juga ditutup dan di akhir ada kesimpulan. Boleh di next slide. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Persilakan. Baik, untuk yang materi pertama adalah konsep dasar dan tujuan dari cost controlling. Secara garis besar, cost controlling berfungsi sebagai sistem akuntansi manajerial yang menyediakan informasi internal bagi manajemen. Controlling di sini membantu perusahaan untuk memahami aliran biaya, mengevaluasi efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Next slide. Nah, untuk konsepnya, controlling adalah bagian dari akuntansi manajerial yang memiliki fokus pada pelaporan internal. Nah, kalau dibandingkan dengan modul financial accounting yang menyajikan laporan eksternal seperti laporan laba rugi atau neraca untuk pihak luar, modul controlling ini digunakan oleh manajemen internal untuk mengendalikan biaya, menganalisis profitabilitas, serta mengambil keputusan strategis. Untuk tujuan utama dari cost controlling ini sendiri adalah untuk mengetahui biaya yang terjadi di setiap departemen atau aktivitas, dan juga membandingkan biaya aktual dengan anggaran, serta menganalisis selisih varians untuk tindakan korektif. Nah, ada beberapa luaran yang diharapkan seperti cost center performance, profit center performance, dan juga budget analisis untuk pengambilan keputusan. Untuk contohnya, jika biaya produksi sepeda gunung global bike lebih tinggi dari perencanaan, modul financial accounting hanya mencatat bahwa biaya meningkat. Sedangkan pada modul controlling akan menelusuri penyebab, apakah karena harga bahannya naik, mesin yang tidak efisien, atau tenaga kerja lembur yang berlebihan. Next slide. Dalam modul cost controlling ini ada beberapa komponen kunci. Yang pertama yaitu cost tracking basic, yang isinya ada cost element untuk melacak bagaimana dana digunakan. Lalu ada cost center untuk memonitor biaya di setiap departemen. Lalu ada project and internal orders untuk melacak proyek-proyek jangka pendek dan capital investment berdasarkan internal orders. Lalu untuk menganalisis biaya pada level terendahnya. Contoh seberapa besar biaya yang digunakan untuk satu proyek. Lalu ada activity based costing, itu terkait pengalokasian biaya-biaya overhead berdasarkan aktivitasnya. Lalu ada product costing untuk mengkalkulasikan seberapa besar biaya produksi, dan juga untuk menganalisis varians antara biaya yang dianggarkan dan biaya aktualnya. Lalu ada profitability analysis, yaitu untuk melihat bagian-bagian apa saja yang profit, mulai dari produknya atau region atau target customer dan salesnya. Lalu ada profit center, itu digunakan untuk mengevaluasi performa di masing-masing bisnis unit. Lalu ada overhead management yang digunakan untuk mendistribusikan biaya-biaya tidak langsung ke masing-masing departemen atau proyek secara otomatis. Dan yang terakhir ada investment management yang digunakan untuk merencanakan dan melacak penggunaan dana untuk pembelian atau perawatan aset. Next slide. Nah, adapun target audience dari modul cost controlling ini itu ada eksekutif dan manajemen senior yang memiliki peran sebagai pemimpin strategis dan penentu kebijakan yang akan menetapkan target keuangan, melakukan penyetujuan anggaran, dan sebagai penanggung jawab. Lalu ada manajer departemen yang memiliki peran sebagai pelaksana dan pengelola anggaran operasional, yang nantinya manajer departemen akan mengendalikan biaya
biaya khususnya terkait otorisasi, lalu membuat keputusan operasional dan mengidentifikasi jika terjadi pemborosan. Lalu berikutnya ada controller dan cost akuntan yang memiliki peran sebagai pengukur, penganalisis, dan pelapor biaya yang akan merancang sistem biaya, menganalisis varians, dan pelaporan pengendalian, dan juga sebagai penyedia dari data itu sendiri. Next slide. Baik, selanjutnya terkait materi yang kedua yaitu struktur organisasi dalam cost controlling itu sendiri. Nah, secara umum, struktur organisasi dalam cost controlling ini itu menentukan bagaimana data biaya dan pendapatan dikumpulkan serta dilaporkan. Nah, elemen-elemen seperti klien, company code, controlling area, dan operating concern itu menjadi kerangka dasar dalam pelaporan cost controlling itu sendiri. Boleh di next slide. Oke, jadi struktur organisasi dalam cost controlling ini mewakili pandangan hukum dan atau organisasi suatu perusahaan. Juga membentuk kerangka kerja yang mendukung aktivitas bisnis sesuai dengan keinginan manajemen dan memungkinkan pengumpulan informasi bisnis secara akurat dan terorganisir tentunya. Serta juga mendukung pengembangan dan penyajian informasi yang relevan guna untuk memfasilitasi dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, jadi struktur organisasi ini itu ibaratnya pondasi sebuah rumah, teman-teman. Jadi, tanpa adanya pondasi yang jelas, data biaya dan pendapatan itu tidak akan bisa dikumpulkan maupun dianalisis secara akurat. Nah, oleh karena itu, SAP di sini menyediakan beberapa elemen struktur organisasi yang saling terhubung untuk memastikan informasi yang dihasilkan itu relevan dan konsisten. Terdapat ada 4 struktur organisasi dalam modul ini, yaitu yang klien, company code, controlling area, dan operating concern. Boleh di next slide. Baik, yang pertama terkait klien. Jadi klien di sini adalah entitas tertinggi dalam sistem SAP. Satu klien itu bisa mewakili keseluruhan grup perusahaan multinasional. Nah, semua konfigurasi, data master, dan transaksi berada di bawah naungan klien ini. Nah, dalam praktiknya, klien itu biasanya digunakan untuk memisahkan lingkungan produksi, uji coba, dan pengembangan dalam suatu sistem tersebut. Boleh di next slide. Selanjutnya untuk yang kedua ada company code. Nah, company code ini mewakili unit akuntansi legal independen. Jadi ini berupa kumpulan pembukuan berimbang atau balance sheet of books yang diwajibkan oleh hukum. Nah, setiap company code itu dapat memiliki mata uang, bahasa dan kebijakan akuntansi yang berbeda. Jadi di situ ada permisalan Amerika Serikat dan Jerman. Jadi maksudnya itu ada misalnya company code Jerman itu menggunakan euro dan standar akuntansi Jerman. Nah, sedangkan company code AS itu dapat menggunakan dolar AS dan standar akuntansi US GAAP. Boleh di next slide. Kemudian yang ketiga ada controlling area. Jadi controlling area itu adalah unit organisasi yang digunakan secara khusus untuk keperluan manajerial. Nah, satu controlling area itu bisa menghubungkan satu atau beberapa company code. Nah, tujuannya adalah memungkinkan manajemen melihat data biaya lintas perusahaan dalam satu kerangka analisis. Jadi tertera pada PPT juga, unit ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan melacak di mana pendapatan dan biaya terjadi untuk tujuan evaluasi. Nah, misalnya, controlling area Eropa itu bisa mencakup company code Jerman, Prancis, dan Italia, sehingga manajer regional Eropa itu dapat melihat laporan secara gabungan seperti itu. Boleh di next slide. Selanjutnya yang keempat ada operating concern. Jadi operating concern ini mewakili bagian dari organisasi di mana pasar penjualan itu distrukturkan secara seragam. Di sini ada laba operasi atau operating profit untuk segmen pasar individual itu dapat dihitung gitu. Jadi operating concern itu digunakan untuk analisis profitabilitas. Nah, elemen ini membantu perusahaan untuk melihat kinerja bisnis dari sudut pandang pasar seperti segmen pelanggan, wilayah distribusi hingga lini produk. Nah, dengan operating concern jika dikaitkan dengan perusahaan yang kita pelajari di modul yaitu ada Global Bike, manajer bisa menjawab pertanyaan seperti seberapa menguntungkan penjualan sepeda gunung di pasar Asia dibandingkan di pasar Eropa, seperti itu. Nanti untuk gambaran mengenai struktur organisasi ini akan saya jelaskan di next slide selanjutnya. Boleh di next. Nah, berikut ada contoh dari struktur organisasi Global Bike. Mulai dari yang paling atas itu ada klien. Nah, pada level paling atas itu klien adalah global baiknya. Nah, klien ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, entitas tertinggi dalam sistem SAP-nya yang menaungi seluruh data master, konfigurasi, dan transaksi perusahaan. Semua unit bisnis itu berada di bawah payung klien ini. Turun ke bawah itu ada operating concern, yaitu global concern. Nah, elemen ini itu digunakan untuk analisis profitabilitas. Misalnya, profit per produknya atau profit per wilayahnya.
Jadi operating concern ini menggabungkan data dari berbagai controlling area agar bisa dilihat dari perspektif global. Kemudian yang bawah lagi itu ada controlling areanya. Nah, dalam struktur organisasi global baik ini, controlling areanya itu terbagi atas dua, yaitu controlling North America atau Amerika Utara dan controlling Eropa. Nah, controlling area ini menjadi wadah pengumpulan biaya dan pendapatan untuk pelaporan manajerial. Jadi, nanti manajer regional Amerika Utara itu bisa melihat laporan khusus wilayahnya dan begitu juga dengan Eropa. Kemudian baru yang keempat itu ada company code di tiap controlling areanya. Jadi untuk Amerika Utara, company code-nya ada Global Bike Inc. Kemudian di Eropa itu ada Global Bike Germany. Nah, dalam struktur Global Bike ini, Global Bike Inc. dan Global Bike Germany itu adalah kode perusahaan yang berada di bawah area pengendalian masing-masing, yaitunya Amerika Utara dan Eropa tadi. Yang semuanya itu berada di bawah Global Concern yang merupakan operating concern-nya. Seperti itu. Boleh di next slide. Baik, di sesi kali ini berbicara terkait dengan master data dalam post controlling gitu. Jadi kiranya dalam penjelasan umum atau penjelasan garis besar gitu ya mengenai master data sendiri itu kalau kita analogikan itu seperti pilar-pilar atau pilar isian gitu ya. Isian dalam modul ini dalam post controlling ini itu isiannya apa aja gitu. Isi utama itu apa aja. Jadi di sini isian utama atau master data yang ada di cost controlling itu ada profit center, ada cost center, ada general order, open environment, cost element, hingga statistikan biaya dan pendapatan secara sistematis. Oke, mungkin eh, pembahasan yang pertama dulu mengenai profit center gitu ya. Jadi profit center ini adalah sekiranya unit organisasi yang bertanggung jawab atas pendapatan sekaligus kemudian biaya. Tujuannya dalam mengevaluasi profitabilitas secara intinya profit center ini kira-kira dari perusahaan itu ada divisi sendiri atau suatu master data sendiri ya kalau sebenarnya kan di sini master data di sini master data sendiri untuk menghitung profit-profit yang ada jadi di sini profit dari tiap-tiap departemen atau tiap-tiap wilayah itu masuk kepada profit center ini di sini profit center ini kayak ngitung profit dari mungkin di sini kan ada contohnya wilayah mungkin kalau misalnya tadi Global yang ada di Eropa itu profitnya berapa, yang ada di Jerman itu berapa, itu per wilayah. Jadi di sini menghitung profit dari tiap departemen, divisi atau wilayah dan sebagainya gitu. Ini seperti itu untuk cost center. Untuk yang kedua adalah terkait cost center. Jadi di sini cost center mungkin hampir sama dengan profit center. Bedanya di sini adalah tentang biaya, teman-teman. Jadi di sini cost center adalah unit organisasi yang hanya fokus pada pengendalian biaya, tidak bertanggung jawab atas pendapatan. Jadi setiap cost center biasanya memiliki tanggung jawab spesifik berdasarkan fungsi, lokasi, atau aktivitas tertentu. Dengan cara ini perusahaan dapat mengetahui asal biaya dan mengefisiensikan penggunanya. Jadi di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai cost center adalah sekiranya atau dalam master data ini sesuatu yang benar-benar menghimpun terkait dengan biaya-biaya yang ada di dalam suatu perusahaan. Jadi di sini dibedakan itu berdasarkan apa? Yang pertama ada area tanggung jawab. Misal di sini dari HR atau dari finance atau dari procurement dan sebagainya itu mempunyai biaya-biaya sendiri itu nanti ada departemen sendiri. Jadi nanti dipisah antara HR, finance dan procurement itu nanti ada penggolongan biaya sendiri dari HR itu ngeluarin berapa, dari finance berapa, dari logistik itu berapa gitu. Nah, di sini yang kedua ada lokasi. Jadi di sini juga seperti yang tadi ya kayak mungkin dari Global Bike itu yang di cabang dari Amerika itu mungkin diklasifikasikan juga biayanya itu ada berapa. Jadi di sini ada Global Bike yang di Europe, yang Jerman dan sebagainya itu per wilayah itu beda-beda. Per lokasi itu ada cost center masing-masing gitu supaya nanti bisa terpisah gitu. Bisa dilihat secara jelas juga masing-masing wilayah. Yang ketiga ada jenis aktivitas. Di sini juga pembagiannya ada jenis aktivitas yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada departemen, ada keamanan, ada call center dan sebagainya. Yang mungkin di sini terkait dengan internal order. Jadi penjelasannya adalah internal order adalah kolektor biaya sementara untuk suatu aktivitas, proyek atau event khusus. Data ini digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan dan memantau biaya jangka pendek. Biasanya internal order dipakai untuk kegiatan non rutin yang perlu dilacak biayanya secara terpisah. Jadi intinya teman-teman dalam internal order ini, pas misal kita analogikan internal order ini untuk menghimpun biaya-biaya yang ada di acara-acara dari perusahaan itu gitu. Jadi kalau kita analogikan kita analogi global baik. Nah, global baik ini kan suatu perusahaan atau lembaga. Nah, di sini kan tadi udah dijelasin ada profit center sendiri, masing-masing departemen, wilayah, dan sebagainya.
ada costnya sendiri, cost center sendiri. Jadi si internal order ini kayak untuk mengakomodir kalau misal lembaga ini punya program kerja atau punya acara sendiri. Nah ini tuh pengeluaran biayanya itu berapa itu ada di internal order ini. Gitu. Jadi internal order ini bersifat sementara, berakhir ketika event selesai, tidak menghasilkan revenue, hanya untuk menanggung biaya, dan contoh penerapannya di company piknik, trade show fair, atau recruiting campaign. Yang mungkin next itu terkait dengan revenue elemen adalah elemen yang menghubungkan akun pendapatan di financial accounting dengan modul controlling. Yang lainnya revenue element semua transaksi pendapatan yang tercatat di financial accounting itu juga otomatis tercatat di controlling. Jadi di sini revenue element itu menciptakan hubungan gitu one by one antara akun pendapatan dan revenue element di CO gitu. Nah, di sini contoh mungkin aku jelasin contohnya. Jadi kalau semisal suatu perusahaan kayak Global Bag tadi itu jual 100 sepeda gunung senilai kira-kira 50.000 US dollar. Nah, di sini transaksi yang masuk ke sales di FI atau di financial accounting itu masuk juga ke CO sebagai revenue dimasuk ke bagian profit center tadi teman-teman. Jadi selain masuk di modul yang financial accounting, di sini masuk juga ke profit center di revenue element. Jadi penghubung aja teman-teman antara financial accounting dan controlling. Untuk yang elemen terakhir di sini ada cost elemen adalah elemen yang menghubungkan akun biaya di financial accounting dengan modul controlling sama seperti revenue elemen. Jadi sama seperti yang tadi ya teman-teman di bedanya di sini terkait dengan cost. Kiranya dari perusahaan ini memiliki cost-cost yang dikeluarkan itu masuk juga antara di financial accounting juga di controlling. Jadi ada penghubung juga. Kiranya seperti itu. Mungkin di sini pembedanya ada dua teman-teman. Yang pertama ada primary cost element di mana primary cost element ini biaya yang berasal langsung dari financial accounting. Contohnya seperti supplies expense, labor expense, dan sebagainya. Itu ada secondary cost elements di sini hanya ada di controlling gitu. Dipakai untuk alokasi antar cost center atau settlement. Jadi yang primary itu langsung dari financial accounting, kalau secondary itu hanya di controlling. Jadi di sini ada bagian pembedaannya teman-teman antara primary dan secondary cost element. Kalau primary ini seperti yang sudah saya jelaskan ya terkait dengan primary ini langsung dari financial accounting gitu. Jadi di sini terkait dengan primary itu langsung ke expense account gitu kan. Di sini ada gambarnya, ada expense account, ada revenue. Kalau misal secondary itu dari controllingnya sendiri. Dari sini kan managerial accounting ke aggregated cost element lalu ke secondary. Lalu pas misal primary itu langsung berhubungan sama expense. Jadi di sini ada penghubung antara financial accounting ke managerial accounting melalui primary cost element. Jadi ada dua-duanya kalau primary. Kalau secondary itu hanya di managerial. Oke, mungkin lanjut ke statistical key figures itu dari master data yang terakhir ya. Jadi di sini adalah data kuantitatif yang dipakai sebagai dasar alokasi biaya antar unit. Dengan menggunakan data statistik ini, perusahaan bisa mengalokasikan biaya lebih adil sesuai penggunaan atau kapasitas. Jadi di sini SKF ini memberikan dasar untuk alokasi biaya secara proporsional. Lalu contoh data kuantitatif yang digunakan adalah jumlah karyawan, luas ruangan, dan pemakaian. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, statistical key figures ini istilahnya adalah data, teman. Data yang mana perusahaan ini menghimpun data, lalu data itu digunakan untuk alokasi-alokasi yang sekiranya diperlukan. Di sini kan ada focus center ya, itu 20 jam. Nah, di sini alokasinya per departemen yang dibutuhkan itu berapa jam gitu. Di sini yaitu ada eksekutif alokasi 6 jam, main departemen itu 10 jam, lalu 4 jam sisanya untuk IT gitu. Jadi untuk ada data untuk sekiranya nanti buat pengalokasian data lagi. Ya, bisa next. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu proses biaya dalam cost controlling. Ya, proses biaya ini secara garis besar itu untuk menjelaskan bagaimana data dari modul lain itu masuk ke cost controlling ini atau CO. Jadi lalu dialokasikan kembali untuk analisis manajerial. Dan mekanisme posting dan alokasi ini juga yang memungkinkan perusahaan memahami asal-usul dan distribusi biaya. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Boleh di next mungkin? Nah, yang pertama yaitu kalau proses biaya ini fokus pada aliran biaya dari modul lain ke cost controlling ini. Jadi, seperti dari finansialnya atau dari MM-nya atau MPP yang sudah dipelajari di sebelumnya atau dari human resource. Sehingga semua data biaya itu terkumpul di satu sistem. Lalu, boleh di next yang kedua. Nah, yang kedua ada mekanisme posting dan alokasi. Jadi, gunanya di sini itu untuk menjelaskan gitu asal usul dari biaya yang timbul gitu dan juga penempatannya. Boleh di next juga yang terakhir. Yang ketiga itu hasil akhir dari cost controlling ini berupa analisis biaya yang nantinya akan digunakan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis serta mengontrol kinerja perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya kita akan ke tujuan dari proses biaya dalam cost controlling ini.
Yang pertama itu mengetahui asal-usul biaya. Yang pertama ini jadi kita mengetahui dari mana biaya itu berasal. Dan ini merupakan hal yang cukup penting karena manajemen itu bisa mengidentifikasi aktivitas atau departemen mana yang paling banyak menghabiskan sumber daya. Contohnya nih, jika ada biaya terbesar itu dari pembelian bahan baku, tenaga kerja atau produksi. Dengan informasi yang ditimbulkan dari proses biaya cost controlling ini, perusahaan bisa mengendalikan area yang paling boros. Lalu ada yang menganalisis distribusi biaya antar unit. Jadi di sini biaya antar unit ini bisa di tracking gitu, bisa dilihat secara langsung. Jadi bisa membuat pembagiannya menjadi lebih transparan serta adil. Lalu yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan dan efisiensi biaya. Seperti yang sudah dijelaskan juga tadi di slide pertama, nantinya adalah hasil akhirnya untuk membantu manajemen gitu, untuk mengambil keputusan strategis dan mengontrol kinerja perusahaan. Boleh di next. Nah, kita ke tahapan dari proses biaya sendiri. Jadi secara garis besar itu cost collection mengumpulkan data biaya dari berbagai proses bisnis dalam perusahaan dengan tujuan untuk menyatukan semua informasi biaya di satu sistem agar mudah dilacak dan dianalisis. Dan tujuannya ini yaitu biar biaya terpusat, mudah ditelusuri dan gampang gitu diproses lebih lanjut. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada cost posting atau posting biaya. Di tahap kedua ini, pencatatan biaya yang sudah terkumpul ke cost object agar jelas asal-usulnya. Tujuannya itu untuk menentukan lokasi awal biaya dan siapa yang bertanggung jawab. Ini mungkin sudah dibahas juga oleh rekan saya di master data. Jadi ini yang berhubungannya sama cost center, internal order juga sama WBS element atau work breakdown structure. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita ada cost allocation atau alokasi biaya. Ya, jadi di sini itu proses memindahkan atau membagi biaya dari lokasi awal ke unit yang benar-benar menggunakan biaya tersebut gitu. Dengan tujuannya untuk mencerminkan bagaimana penggunaan sumber daya yang akurat serta transparan. Misalnya tuh kalau ada biaya listrik yang awalnya jatuh di pusat, nah nantinya akan dibagi ke tiap departemen berdasarkan pemakaian aktualnya. Nah, yang dari tiga poin ini, yang pertama ada distribusi ini sebenarnya yang sudah dijelaskan juga memindahkan biaya dengan akun yang sama. Jadi biaya gaji yang tadinya dari pusat itu dipindahkan ke masing-masing departemen. Lalu yang kedua ada assessment. Ya, yang ini adalah mengalokasikan biaya dengan ringkasan. Biasanya saat detail akun tidak diperlukan. Contohnya di sini seperti biaya administrasi ini dialokasikan ke beberapa departemen sekaligus dalam satu ringkasan. Jadi agar memudahkan. Lalu yang ketiga ada activities allocation, mendistribusikan biaya berdasarkan aktivitas yang terukur, seperti jam kerja, jam mesin, atau jam kerja tenaga kerja. Dengan adanya metode cost allocation ini, nantinya perusahaan juga bisa dapat membagi biaya dengan lebih tepat sasaran, transparan, serta adil. Boleh di next. Nah, yang terakhir ada analisis dan pelaporan. Seperti namanya ini untuk menganalisis dari biaya yang sudah dialokasikan dan mengukur kinerja serta efisiensi. Tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada manajemen untuk keputusan strategis. Jadi yang pertama mungkin agar ada variance analysis. Jadi variance analysis ini membandingkan biaya aktual dengan biaya anggarannya. Jadi misalnya biaya produksi aktualnya 100 juta sedangkan anggarannya 90. Dari sini ini bisa manajemen untuk evaluasi penyebabnya, apa sih selisihnya, dan ada tindakan yang dapat diambil nantinya. Lalu ada profit center report, yaitu di sini melihat kinerja tiap unit bisnis dalam menghasilkan laba. Lalu yang ketiga ada cost center report, yaitu menampilkan pengeluaran tiap cost center. Jadi seperti departemen produksi, pemasaran, dan administrasi. Jadi bisa diketahui gitu, dari tiap departemen itu yang ngeluarin cost yang paling banyak itu dari mana. Nah, tahap analisis ini sangat penting karena nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis yang berbasis pada data. Akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada integrasi cost controlling dengan modul lainnya. Next, Mas. Oke. Kalau dalam sistem SAP itu modul cost controlling itu modul akuntansi manajemen yang berfokus pada pelaporan internal untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengelola, melacak, dan menganalisis biaya serta pendapatan untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas perusahaan itu. Kunci kekuatan di SAP ini adalah integrasi. Nah, modul CO ini dia nggak bekerja sendiri, tapi secara otomatis dia menerima data dari modul logistik lain untuk menyajikan fungsi kebenaran bagi manajemen. Di sini ada tiga integrasi. Yang pertama integrasi CO dengan modul MM, terus yang kedua integrasi CO dengan modul Production Planning atau PP. Yang ketiga ada integrasi CO dengan modul SD, Sales and Distribution. Next. Yang pertama ini integrasi CO dengan modul yang MM itu. Jadi modul CO ini terintegrasi dengan proses pengadaan untuk melacak biaya yang terkait dengan pembelian barang dan jasa.
Contohnya pembelian untuk konsumsi. Nah, ini misalnya kayak Departemen HRD itu membeli ATK melalui purchase order. Nah, ini pembelian ini nggak menambah nilai persediaan atau stoknya. Integrasi CO-nya, biaya pembelian itu harus dibebankan pada cost center Departemen HRD itu sendiri, departemen yang membeli ATK itu. Nah, terus lalu saat pembuatan PO di MM ini, akuntan memasukkan account assessment kategori dan mengisi nomor cost center HRD itu secara otomatis saat terjadi. Next. Yang kedua, integrasi CO dengan modul production planning atau PP. Nah, integrasi ini itu inti dari produk costing. Biaya dari aktivitas produk di modul PP ini, production planning, itu dikumpulkan di analisis di CO ini. Yang pertama, work center dan cost center. Jadi setiap aktivitas produksi, kayak misalnya perakitan gitu, itu dilakukan di sebuah work center. Nah, setiap work center di PP ini, dia selalu terhubung dengan sebuah cost center di CO untuk menampung biaya yang terjadi. Misalnya kayak biaya tenaga kerja, mesin, listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, production order sebagai objek biaya utama. Production order ini itu penampung biaya utama. Dia mengumpulkan semua biaya produksi. Kayak yang pertama biaya material, itu saat good issue bahan baku dari MM ke PP. Yang kedua ada biaya aktivitas. Saat konfirmasi aktivitas di PP, misalnya kayak jam kerja, itu biaya akan dialokasikan dari cost center ke production order. Yang ketiga, settlement di akhir periode. Setelah produksi selesai, total biaya aktual di production order ini akan dibandingkan dengan biaya standar. Selisih yang timbul itu, kalau ada selisih itu disettle atau dipindahkan ke akun-akun lain di modul FI dan CO. Nah, ini adalah aktivitas period end closing yang vital di CO ini. Next. Yang terakhir ada integrasi CO dengan modul SD atau Sales and Distribution. Nah, proses penjualan di modul SD ini dia menyediakan data pendapatan dari HPP untuk analisis profitabilitas di CO. Tujuan integrasinya adalah profitability analysis atau COPA. Nah, COPA ini menganalisis seberapa menguntungkan suatu produk, pelanggan, atau wilayah penjualan. Titik integrasi otomatisnya yang pertama ada saat pengiriman barang. Ketika barang itu dikirim ke pelanggan, itu transaksi di SD, sistem itu akan otomatis mencatat COGS, Cost of Goods Sold. Nah, nilai COGS ini secara real time dikirim ke COPA yang tadi itu Profitability Analysis sebagai komponen biaya. Yang kedua itu saat penagihan. Nah, ketika faktur itu dibuat di SD, Sales and Distribution, ini sistem akan mencatat pendapatan atau revenue. Nilai pendapatan ini juga secara real time dikirim ke COPA. Next. Oke, selanjutnya ada inovasi cost controlling dalam SAP S/4HANA. Nah, di sini SAP telah memperkenalkan beberapa inovasi signifikan dalam modul controlling yang mengubah cara data keuangan dan manajerial dikelola. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses, menghilangkan redundansi data, dan menyediakan analisis real time. Ikut dijelaskan tentang 3 inovasi utama dalam inovasi cost controlling dalam S/4HANA. Next. Nah, yang pertama ada cost element master data maintenance. Salah satu perubahan paling mendasar di S/4HANA adalah integrasi antara modul finansial, accounting, dan controlling. Sebelumnya, akun general ledger untuk biaya FI dan elemen cost di CO yang merupakan dasar yang periksa dan harus dikelola secara paralel. Nah, kini pembelian data master elemen biaya secara terpisah telah dihilangkan. Sebaliknya, elemen biaya kini menjadi bagian dari data master akun general ledger. Nah, ini berarti akun GL, baik elemen biaya primer maupun elemen biaya sekunder, sekarang dibuat sebagai akun general ledger. Nah, kategori akun untuk membedakan fungsinya, sebuah field baru bernama tipe akun GL telah ditambahkan dalam master data. Tipe ini mengklasifikasikan akun sebagai akun neraca, beban atau pendapatan non profesional, biaya atau pendapatan primer, biaya sekunder. Nah, selanjutnya kategori elemen biaya. Di field kategori elemen biaya yang sebelumnya ada di data master, elemen biaya kini menjadi bagian wajib dari data master akun GL. Nah, selanjutnya ada transaksi hutang. Nah, transaksi lama yang mengubah atau menempelkan elemen biaya seperti KA01, KA02 tidak lagi digunakan. Nah, perubahan ini menyatukan pencatatan akuntansi keuangan dan material dan memastikan bahwa semua data biaya dari sumber yang sama dan mengurangi upaya rekonsiliasi. Nah, contohnya, misalkan dulu ada 2 buku catatan terpisah. Buku pertama itu untuk mencatat semua transaksi keuangan. Nah, buku kedua untuk mencatat rincian biaya pendapatan. Nah, setiap kali ada biaya, misalnya bayar listrik, kalian harus mencatat di 2 buku itu dengan nama yang mirip. Yang di buku pertama akun biaya listrik dan yang kedua elemen biaya listrik.
Nah, ya, ini sangat merepotkan dan bisa jadi data tidak sinkron. Nah, sekarang di S/4HANA, dua buku itu telah digabung menjadi satu. Jadi tidak ada lagi pencatatan ganda. Akun biaya dan admin biaya itu sekarang adalah hal yang sama-sama dikelola dalam satu tempat, yaitu dalam data master general ledger. Nah, intinya dalam proses ini jadi lebih simpel dan tidak ada kerja dua kali. Dan data keuangan internal dan eksternal selalu sinkron. Next. Selanjutnya ada Universal Journal. Inovasi inti dari S/4HANA ini adalah pengenalan jurnal universal. Ini adalah sebuah konsep arsitektur baru yang didasarkan pada satu tabel tunggal utama yang bernama CDOCA. Tabel ini berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal dengan menggabungkan data dari berbagai komponen yang sebelumnya terpisah seperti GL, CO, asset accounting, material ledger, dan profitability analysis. Nah, keuntungan dari jurnal universal ini meliputi yang pertama ada harmonisasi pelaporan. Karena data akuntansi eksternal FI dan internal control yang berada dalam satu tabel tidak ada lagi kebutuhan untuk rekonsiliasi antar modul. Posting internal CO seperti alokasi biaya antar cost center ini juga terlihat di general ledger. Yang kedua ada pengurangan jejak data. Nah, dengan menghilangkan tabel agregat dan indeks yang redundan, kebutuhan memori sistem berkurang secara signifikan. Agregasi data kini dilakukan secara on the fly, menggunakan kekuatan permohonan in memori dari SAP HANA. Yang ketiga ada fleksibilitas analisis. Nah, jurnal universal ini menyediakan analisis real time, multidimensi yang sangat fleksibel. Pengguna dapat dengan mudah membuat laporan berdasarkan berbagai dimensi seperti cost center, profit center, segmen pasar, atau proyek langsung dari satu sumber data. Nah, yang keempat ada struktur data. Dalam tabel ACDOCA berisi semua field yang diperlukan untuk berbagai modul, memberikan pandangan yang komprehensif dalam pada setiap entry jurnal. Setiap entry jurnal terdiri header dan item yang disimpan. Next. Nah, yang terakhir ada technical change in material ledger. Nah, di S/4HANA ini, penggunaan material ledger menjadi wajib dan diaktifkan secara otomatis untuk semua sistem. Sebelumnya, material ledger ini adalah komponen opsional. Perubahan ini bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama. Yang pertama, manajemen harga material dalam berbagai mata uang valuasi. Nah, material ledger ini memungkinkan sistem untuk mengelola nilai persediaan dalam beberapa mata uang dan atau metode valuasi secara paralel. Nah, semua pergerakan barang diperbarui di material ledger ini. Dan dikonversi mata uang dilakukan secara menggunakan kurs historis pada saat transaksi. Nah, yang kedua ada perhitungan daya aktual. Nah, meskipun penggunaan material ledger ini wajib, fitur aktual costing tetap opsional jika diaktifkan, atau costing memungkinkan perusahaan untuk menentukan biaya aktual dari material yang dibeli secara eksternal atau diproduksi secara internal. Nah, pada akhir periode, semua biaya aktual yang terjadi akan untuk menghitung harga unit periodik dan nilai kembali persediaan. Nah, aktivasi wajib dalam material ledger ini menyederhanakan model data penilaian inventaris karena data tersebut sekarang menjadi bagian integral dari jurnal universal yang selanjutnya meningkatkan konsistensi data di seluruh sistem. Nah, secara keseluruhan, semua inovasi-inovasi dalam S/4HANA ini sebuah platform yang lebih terintegrasi, efisien, dan cerdas untuk manajemen keuangan dan pengendalian. Next. Oke, selanjutnya untuk bagian kesimpulan mungkin bisa teman-teman lihat di slide berikut. Boleh di next slide. Oke, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini. Untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan dari teman-teman, bisa teman-teman lampirkan di kolom komentar di Google Classroom. Mungkin sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.